Sairan mempertemukan Ferit dengan Sultan untuk menjelaskan sejauh mana hubungan antara mereka. Namun karena Ferit tetap bungkam, Sairan akhirnya bertanya apakah benar mereka telah tidur bersama. Bukannya menjawab, Ferit justru memukul balik Sultan dan Sairan, di mana Sultan dianggap mempunyai harga diri murah. Dan untuk Sairan, Ferit mengucapkan selamat untuk kesekian kalinya, bahwa dia melakukan apapun tanpa seizinnya. Akan tetapi akhirnya Ferit mengakui jika pernah tidur dengan Sultan. Namun ceritanya tidak cukup sampai di sini, hanya saja Sultan enggan menceritakannya. Di sisi lain, Qasim murka melihat Suna ciuman dengan Kaya. Suna kemudian disuruh berlari, hanya saja Qasim tetap mengejarnya. Dan tak lama berselang, Kaya ikut menyusul. Sementara itu, Ferit juga menghentikan laju taksi yang dinaiki Sairan. Ia ingin menceritakan semuanya kepada istrinya itu tanpa ada yang ditutup-tutupi lagi. Qasim berhasil menangkap Suna di taman. Namun saat sedang menginterogasi muncul Kaya. Qasim mengeluarkan pisau dan berusaha menusuk Kaya. Tapi tiba-tiba Suna mengatakan jika mereka akan menikah. Kaya memiliki niat baik. Sairan shock setelah mengetahui perbuatan suaminya dengan Sultan. Ia jadi curiga jika Ferit merupakan ayah biologis dari anak yang dilahirkan pembantu mereka itu. Hal itu langsung dibantah Ferit. Ferit mengaku jika hanya melakukannya satu kali. Itu pun waktu itu usianya masih sangat muda. Hal itu merupakan rencana Ifakat untuk memperkenalkannya dengan hubungan biologis. Diam-diam ternyata Sultan bekerja untuk Nuket. Dia pun telah mempersiapkan segalanya termasuk paspor untuk Sultan bisa kabur. Hanya saja Nuket menyuruhnya untuk melakukan satu hal lagi. Qasim membawa Suna dan Kaya kembali ke mansion, lalu melaporkan pengakuan keduanya kepada Halisbe. Kabar ini jelas mengejutkan semua orang. Qasim mengancam jika mereka tidak dinikahkan, maka jangan menyalahkannya jika ia berubah menjadi seorang pembunuh. Halisbe yang sangat marah kemudian menanyakannya kepada Kaya dan ia mengakuinya. Qasim tidak main-main sebab ini menyangkut kehormatan keluarganya. Suna yang baru saja disiksa oleh ayahnya kemudian ditenangkan oleh Kaya. Dan keputusan mereka untuk menikah ternyata didukung oleh Ifakat. Menurutnya mereka adalah pasangan yang serasi dan impian mereka akan terwujud. Sementara itu, Pelin dibawa ibunya untuk tinggal bersama dengan pamannya. Tapi sebelum masuk rumah, Pelin diperingatkan untuk tidak berkomentar apapun. Pamannya pun terkejut melihat Pelin tengah mengandung. Zerrin beralasan jika putrinya telah menikah, suaminya sibuk di luar negeri. Di sisi lain, Ferit dan Sairan tiba di mansion. Gulgun menceritakan jika Qasim menyiksa Suna. Alasannya ia memergoki putrinya itu ciuman dengan Kaya. Mendengar itu, Ferit hanya bisa tertawa, menganggap iparnya itu mudah sekali mempermainkan pria, termasuk Abidin. Suna pun mengaku jika ia tidak peduli, sebab selama ini semua orang juga tidak ada yang peduli mengenai kebahagiaannya. Ferit akhirnya keluar dan mengajak Abidin ketemuan. Sairan masih tidak percaya mengenai apa yang telah terjadi. Ia meminta penjelasan kakaknya. Di situ Suna mengatakan ia sendiri tidak tahu, semua berawal dari Ifakat. Mendengar itu Sairan murka. Mereka tahu jika Ifakat merupakan iblis betina. Sairan akhirnya menemui Ifakat dan mengancamnya untuk tidak mendekati saudaranya. Sairan pun membuka jika telah bertemu dengan Sultan. Jadi ia tahu siapa yang menyuruhnya untuk memasukkan obat pencegah kehamilan. Sekarang giliran Ifakat yang menghubungi Sultan lalu mengancamnya bahwa sampai ke lubang semut pun ia akan bisa menemukannya. Diam-diam percakapan ini pun direkam oleh Nuket yang dibantu oleh Thailand si wartawan. Abidin hatinya hancur berkeping-keping setelah diceritakan oleh Ferit. Ia mengatakan jika pikiran bisa ditenangkan akan tetapi tidak dengan hati. Paman Pelin memiliki dua istri yang tinggal dalam satu rumah. Hanya saja dia seorang psikopat. Istri pertama sering disiksa, sementara istri kedua sangat dimanja. Karena terus diinterogasi, Zerrin akhirnya mengatakan jika putrinya hamil tanpa pernikahan. Mendengar itu, jelas Paman Pelin itu murka. Zerrin pun ditampar karena telah mempermalukan nama keluarga. Dan mulai hari ini, Pelin dan ibunya dilarang pergi keluar tanpa pengawal. Qasim bersumpah di hadapan istri dan bibi Hatice
bahwa jika pernikahan Suna dan Kaya tidak terjadi, maka ia siap menjadi pembunuh dan membusuk di dalam penjara. Seiran tidak menceritakan kepada ibu mertuanya mengenai pengakuan Sultan. Tapi justru setelah itu petaka datang. Qasim meminta Seiran dan Suna berkumpul di dalam kamar. Seperti biasanya, Qasim kemudian melepaskan sabuk kebanggaannya. Suna sudah pasrah dan mengatakan jika apa yang ia katakan serius. Nuket memerintahkan Thailand untuk menemui Ferit. Saat itu Abidin mabuk berat dan pergi ke toilet. Sehingga Thailand menyuruh Ferit keluar dan mengancamnya dengan sebuah video pengakuan dari Sultan. Hanya saja Ferit mengaku jika ia tidak takut dengan ancaman ini. Ia justru mempersilahkan Thailand mengeksposnya kapanpun ia mau. Hanya saja Thailand diminta bersiap untuk menanggung akibatnya. Sementara itu, Pelin curhat kepada sepupunya jika sudah beberapa hari Ferit tidak menghubungi. Sepupunya itu kemudian berjanji akan membantunya semaksimal mungkin. Asalkan Pelin berjanji tidak akan bersedih lagi. Nuket pulang dengan senyum kemenangan, tapi itu hanya sekejap. Sebelum Qasim memberitahu perbuatan anaknya terhadap putrinya. Ifakat menyarankan kepada Halis B jika pernikahan ini harus berlangsung. Nuket tidak senang sebab Ifakat menjadi orang kepercayaan ayahnya lagi. Ia pun memperingatkan akan membalas ini. Ifakat pun mempersilahkannya. Lagi pula menurut Ifakat aneh ada seorang ibu yang tidak senang dengan kebahagiaan putranya. Nuket marah besar kepada Kaya bagaimana bisa ia masuk jebakan Ifakat. Tapi Kaya justru menjawab jika ia benar-benar serius ingin menikahi Suna. Mendengar itu Nuket benar-benar frustasi. Ia tidak mau tahu dan mengancam putranya untuk membatalkan pernikahan ini. Hanya saja Kaya tetap menolak. Ketika tengah malam, Suna mengetuk jendela kamar Kaya untuk meminta maaf. Seharusnya ia tidak mengucapkan seperti itu. Suna pun menawarkan untuk membatalkan pernikahan ini jika Kaya mau. Tapi pada kenyataannya, Kaya terlanjur tergila-gila dengan Suna. Bahkan kini ia melamarnya secara resmi dengan menggunakan bunga taman. Di waktu yang sama, Ferit pulang dengan membawa Abidin yang mabuk berat. Ferit memperingatkan Suna jika Kaya hanya bermain-main. Akan tetapi Suna tetap keras kepala. Menurutnya selama ini ia sudah menderita, maka apapun itu ia akan menanggungnya. Setelah itu, Ferit melapor kepada Ifakat jika Thailand si wartawan mengancamnya dengan bukti video rekaman dari Sultan. Untuk itu, mereka harus segera bergerak sebelum diekspos ke media dan Halis B tahu. Ferit merasa bersalah kepada istrinya yang saat itu meminum obat tidur agar bisa tenang. Di sisi lain, Orhan mendapatkan pesan dari Dijle yang mengajaknya bertemu. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan berita dari istrinya jika Suna dan Kaya akan menikah. Nuket yang sedang tidur dibekap oleh Ifakat. Dia diancam untuk memberitahukan keberadaan Sultan. Namun setelah itu keadaan justru terbalik. Nuket mengaku jika memiliki bukti-bukti kejahatan Ifakat. Dan jika dia tidak ingin kehilangan kepercayaan ayahnya, maka Ifakat disuruh untuk membujuk Kaya membatalkan pernikahannya. Seketika itu juga Ifakat melakukannya. Hanya saja Kaya tetap keras kepala. Keesokan paginya, Ferit menceritakan kepada Seiran jika hati Abidin hancur. Bukan hanya itu, Thailand si wartawan telah mengancamnya dengan bukti rekaman dari Sultan. Mendengar itu, Seiran marah dan berpihak kepada suaminya. Bagaimanapun juga, ia tidak ingin aib suaminya itu diekspos. Ferit berdiskusi dengan Ifakat untuk menemukan Thailand si wartawan. Mereka berpikir jika bisa mendapatkan orang itu, maka mereka akan selamat. Tak ingin membuang waktu, Ferit akhirnya mengajak Abidin untuk segera berangkat. Sementara itu di sisi lain, Pelin dan ibunya diperingatkan oleh pamannya untuk tidak meninggalkan rumah. Dan mereka pun hanya bisa berpura-pura menyetujuinya. Zairin memperingatkan lagi kepada putrinya jika pamannya tidak pernah berubah. Untuk itu, ia harus tetap hati-hati meskipun dibantu oleh Piril. Diam-diam Orhan menyiapkan apartemen untuk Dijle dan menjadikannya simpanan. Sementara itu, Seiran kembali mendekati Suna, menasihatinya agar membatalkan pernikahannya dengan Kaya. Mereka sama-sama tahu siapa pria itu. Lagi pula ini jelas-jelas permainan dari Ifakat si iblis betina. Tapi Suna justru menuduh Seiran iri.
Ia hanya pasti tidak ingin dirinya menjadi menantu Korhan seperti dirinya. Suna merasa jika selama ini ia hidup hanya di bawah bayang-bayang adiknya. Di saat adiknya itu hidup bahagia sebagai menantu Korhan, ia hanya memakai barang-barang bekas dan terus disiksa oleh ayahnya dan sebentar lagi akan dibunuh. Seiran marah dan mengatakan jika Suna nanti pasti akan menyesal. Pertengkaran antar saudara ini jelas membuat Esme sangat frustasi. Zerrin memperingatkan Pelin dan Piril agar mereka berhati-hati. Mengenai masalah pengawal, ia yang akan mengurusnya. Di perjalanan, Ferit meminta Abidin untuk move on, sebab sekarang mereka jadi tahu seperti apa Suna sebenarnya. Namun Ferit sendiri juga sedang bingung, sebentar lagi ia akan menjadi seorang ayah. Tak lama berselang, Thailand si wartawan berhasil ditangkap Ferit dan anak buahnya. Di sisi lain, Seiran mampir di kafe. Ada orang yang tidak dikenal menyelipkan foto Ferit berciuman dengan seorang wanita. Hal itu membuat Seiran sedih dan mengingat kejadian saat suaminya itu pulang dalam keadaan mabuk. Piril datang menyodorkan tisu untuk menghapus air mata Seiran. Dan di sudut ruangan ada Pelin yang mengawasi ini. Di sisi lain, Nuket kaget. Pagi-pagi sudah dipanggil Halisbe. Betapa terkejutnya ia. Di sana sudah ada Ferit, Ifakat, dan Thailand si wartawan. Halisbe kemudian menyuruh Nuket menjelaskan semuanya. Nah, itu dia Jali Cap Kini untuk episode kali ini. Jangan lupa tonton kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.